Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Kayaknya kurang semangat deh, Bang. Iya kak, kayaknya kurang semangat nih. Masih pada ngantuk kali kak? Iya, jangan-jangan gara-gara di rumah, Bang Ale. Iya. Coba sekali lagi kita sapa ya. Oke. Shalom adik-adik. Laskar Kristus. Oke kak, kayaknya udah pada semangat nih kak. Iya, oke. Nah, ini hari Minggu berapa sih, Bang Ale biasanya? Minggu terakhir kayaknya nih kak, di bulan Juli. Iya. Minggu keempat ya berarti? Iya, minggu keempat. Oke. Kalau biasanya minggu keempat ini nih adik-adik sekolah minggu tuh biasanya ya Bang Alek ya bareng sama keluarga, sama papa. Oh iya ya. Bedanya apa coba Bang Ale? Berarti udah lama dong kita nggak ibadah sama keluarga kak di gereja. Udah lama banget, udah hampir 4 bulan berarti. Iya ya. Iya. Nah, biasanya nih yang dikangenin banget sama adik-adik itu adalah ibadah di gedung sekolah minggu bareng sama papa mama. Iya kak, betul. Tapi kak, ngomong-ngomong kenapa sih kita nggak boleh ibadah di gereja dulu? Iya, karena kita masih wabah. Wabahnya apa sih Bang Alek? Wabah corona ya kak? Iya, nah jadi biasanya kalau untuk adik-adik di rumah, kalau lagi wabah seperti ini, jangan lupa cuci tangan sama jangan lupa jaga kesehatan. Apalagi sih Bang Alek? Rajin-rajin pakai masker juga kak. Oh iya, kalau keluar rumah harus pakai masker ya. Iya kak, wajib. Nah yang paling penting nih Bang Alek, jangan lupa Apa tuh kak? berdoa. Berdoa, di iya. rumah. Berdoa itu penting ya adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau angkat satu lagu pujian. Iya kak, betul. Lagu pujiannya apa Bang Alek? Di dalam dunia ada dua jalan, di medley dengan jalan serta Yesus. Berarti adik-adik di rumah harus bangkit? Harus bangkit berdiri dong. Oke. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. 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 Nah, biasanya habis foto kita ngapain Bang Alek? Kita mau nyanyi satu lagi kak. Oh, lupa Bang Alek. Apa? Seharusnya ada satu lagi, Tita. Oh iya, kita Tita dulu ya kak. Iya. Hukum Taurat pada minggu ini tertulis dalam Hukum Taurat yang ketujuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Di dalam bahasa Batak, unang manglaku. Tidak ketujuh, jangan berzina artinya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab kita harus senantiasa hidup suci dan bersih, dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai.
Demikian hukum Taurat, marilah kita sama-sama meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Iya Kak Desi. Oke. Tadi kita udah dengerin hukum Taurat Kak. Iya, abis ini kita mau ngapain Bang Alek? Kita nyanyi lagi yuk Kak. Oke, nyanyi lagu apa nih? Kita nyanyi lagu Goklas Niroha. Berarti lagu Batak gitu ya? Iya dong. Oke. Kita bersama-sama meminta pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mau angkat lagu pujian dulu nih Bang. Iya, lagu apa tuh Kak? Selidiki aku. Oke, selidiki aku. Oke. Kita tiba pada pembacaan nats atau epistel di minggu ini, tertulis dalam Amsal yang keempat ayat yang kelima. Sekali lagi, Amsal 4 ayat yang kelima. Kita sama-sama mengucapkannya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku.
Sekali lagi kita sama-sama membacanya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oke, Bang. Iya, Kak. Habis ini kita mau ngapain ya, Bang ya? Habis ini kan, tadi kan kita udah denger epistel, Kak. Iya. Berarti habis ini kita mau pengakuan iman rasul ya adik-adik. Oke, nah sebelum kita pengakuan iman rasuli, kita angkat lagu pujian Betapa Hatiku. Allah Peduli ya? Iya, Kak. Oke. Allah peduli. Marilah kita mengaku iman.
Sebagaimana pengakuan iman di seluruh dunia, kita mengucapkan bersama-sama, Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke Bang Alex. Iya Kak. Nah, habis ini yang paling penting nih Bang, setelah ini apa ya? Setelah ini berarti giliran kita persembahan Kak. Oke, nah persembahannya ada berapa kantong Bang? 2 kantong tadi. 2 kantong ya adik-adik. Jangan lupa buat adik-adik di rumah, persembahan 2 kantong. Jangan dilipet-lipet, jangan dilecek. Kenapa sih Bang? Gak boleh dilipet. Iya dong Kak, kita kan sampai diulek gitu. kalau kita kasih ke Tuhan kan harus yang rapi dong. Oh, buat yang terbaik ya dikasih buat Tuhan ya. Oke. Nah, kita akan lagu pujian Betapa hatiku. Sip.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Bersejuta yang baru Tuhan, maksud hadirat-Mu saat ini. Curahkan rahmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, adik-adik yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, selamat hari Minggu, anak sekolah Minggu HKBP Ancol Podomoro. Selamat hari Minggu. Semangat. Iya, kita harus semangat menghadapi pandemik virus COVID-19. Walaupun kita masih di rumah, tetapi kita harus semangat membantu orang tua belajar di rumah, karena kita sudah mau memulai tahun ajaran baru di sekolah kita masing-masing. Ya, adik-adik sekolah Minggu, hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, secara khusus adik-adik kami sekolah Minggu HKBP Ancol Podomoro, setiap orang, setiap anak-anak pasti memiliki cita-cita. Mungkin cita-citanya menjadi seorang guru, menjadi seorang pilot, menjadi seorang dosen,
menjadi seorang pengusaha atau pedagang dalam nas ini, yang pasti apapun cita-cita kita nanti, mau menjadi apa nanti, tujuan kita adalah mau menyenangkan Tuhan, mau membesarkan nama Tuhan. Artinya di dalam setiap cita-cita, di dalam setiap harapan, jangan pernah melupakan Tuhan. Justru biarkanlah Tuhan senantiasa menyertai, mewarnai setiap cita-citamu. Kita melihat dalam surat Yakobus ini mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita ketika kita mau mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan yakin apapun cita-citamu, apapun cita-cita kita, Tuhan pasti menyertai kita. Karena banyak orang-orang Kristen yang sukses saat ini, yang berhasil, yang sudah meraih cita-cita, dia lupa dengan Tuhan. Kalau seseorang berkata, "Loh, kamu sudah orang sukses ya?" Pasti dia mengatakan, "Itulah dulu karena berkat Tuhan." Dia sukses awalnya karena berkat Tuhan, berkembang menjadi pengusaha karena berkat Tuhan. Ketika dia memiliki sebuah usaha yang besar, apakah dia mengatakan karena berkat Tuhan? Mungkin dia mengatakan, "Siapa dulu dong?" Akhirnya dia menunjukkan kemampuannya, mengandalkan kekuatannya, dan lupa bahwa itu semua adalah karena karunia Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, pedagang mengatakan, "Hari ini, besok kami berangkat ke kota Anu dan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung." Itulah harapan kita sebagai manusia. Dan logikanya benar. Ketika dia mau berdagang ke sebuah kota, pasti harapannya beruntung, sukses, berhasil. Tetapi Yakobus mengatakan, kalau hari esok kita tidak tahu apa yang terjadi. Kalaupun manusia mengatakan dia besok berhasil, beruntung, boleh melaksanakan tugasnya berdagang di sebuah tempat, tapi Yakobus mengatakan, apakah kita bisa menjamin besok kita hidup? Apakah kita bisa menjamin usaha kita laris, beruntung? Atau sebaliknya, kita mengalami kebangkrutan, kita gagal, atau kita kehilangan hidup, berakhir dari dunia ini. Kita boleh meraih cita-cita, kita boleh merancang pekerjaan kita boleh merancang apa yang kita lakukan saat ini, tetapi jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan kemampuanmu, tetapi milikilah Tuhan, andalkanlah Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Kita harus mengingat apa yang kita miliki saat ini. Kalaupun kita sukses, memiliki uang yang banyak nantinya, menjadi seorang guru, menjadi seorang pedagang, ingat, itu bukan milik kita selamanya. Itu adalah milik Tuhan. Itu adalah titipan Tuhan kepada kita, yang suatu waktu bisa Tuhan ambil dari kita. Bahkan bukan hanya harta, nyawa kita, diri kita sendiri bukanlah milik kita, tetapi milik Tuhan. Karena itu jangan pernah bermegah. Justru Yakobus mengatakan, karena hidup kita ini adalah milik Tuhan, dia mengatakan hidup kita seperti uap. Uap hanya kelihatan sebentar, hanya sebentar baru dia lenyap. Artinya hidup kita di dunia ini hanya sementara. Waktu yang sementara ini, Yakobus mengatakan, mari kita pakai bersama-sama dengan Tuhan. Seperti sebuah judul lagu yang sering kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan melayani Tuhan, kesempatan mengasihi teman, kesempatan membantu orang tua,
kesempatan untuk menolong orang lain, kesempatan untuk menghormati guru-guru sekolah minggu. Dan kita akan mendengarkan lagu ini bersama guru-guru sekolah minggu. Yuk, maju ke depan. Kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini hanya sementara. Kita harus menjadi berkat. Kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak selalu berkhotbah di gereja, tidak selalu memimpin lagu di gereja, tidak selalu mengajarkan anak-anak di gereja, tetapi melayani Tuhan ketika kita mau melakukan yang Tuhan kehendaki. Maka jadilah anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Ancol Podomoro yang senantiasa menggunakan hidup ini menjadi kesempatan melayani Tuhan. Apapun harapanmu, apapun cita-citamu, biarkanlah Tuhan ambil bagian. Tuhan bekerja menyertaimu menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala berkat dan karunia yang kami rasakan saat ini. Di dalam ibadah anak sekolah minggu gerejamu HKBP Ancol Podomoro, Tuhan mengingatkan kami akan hidup kami ini. Hidup kami ini hanya sementara, bagaikan uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Tuhan menghendaki kami di dalam waktu yang sebentar ini menjadi berkat, mau melayani Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang tua, mengasihi guru-guru sekolah minggu. Berkati ya Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu gerejamu Ancol Podomoro ini. Berkati kehidupan mereka. Walaupun saat ini kami hanya boleh melakukan semuanya di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, bekerja di rumah, karena pandemik virus COVID-19. Tuhan berikan kekuatan semangat bagi kami dan juga bangsa kami Indonesia ini, supaya pandemik virus COVID-19 segera berlalu dari dunia ini, dan kami boleh beribadah di gereja ini bersama anak-anak sekolah minggu gerejamu. Berkati mereka Tuhan, harapan mereka, cita-cita mereka, dan juga pendidikan mereka, proses belajar mengajar yang sebentar lagi dilakukan walaupun melalui teknologi, melalui handphone ataupun model-model yang lain yang bisa
menambah wawasan pemikiran mereka akan ilmu pengetahuan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu gerejamu, berkati pekerjaan mereka, pendidikan, kuliah, dan juga harapan mereka. Tuhan tambahkan berkat sukacita di dalam pelayanan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam kehidupan mereka, supaya mereka tetap sukacita di dalam Tuhan. Berkati juga ibadah kami pada hari ini, pengkhotbah liturgis, dan juga MC, dan juga pemain musik, dan juga operator multimedia dan tim syuting. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini Tuhan menjadi berkat bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami ini. Di atas semuanya, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, barusan kita dengar khotbah. Kira-kira bagus nggak khotbahnya? Bagus. Bagus, iya. Apalagi tadi ada penampilan, iya, penampilan lagu. nyanyi kayaknya, iya. Kurang teman don sana Bang Alek. Dibilang vokal grup bisa, paduan suara bisa. Nah, iya bagus banget ya berarti Bang Alek ya. Oke, Ini Kak. kita tutup ya ibadah kita dengan doa penutup yang akan dipersilakan oleh Ampu Pendeta. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, shalom adik-adik sekolah minggu Ancol Poromoro. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum ditutup ibadahnya, kita ucapin terima kasih dulu yuk ke Abang Pendeta, Abang Sintua, dan Abang Musisi kita. 1, 2, 3. Terima kasih Abang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Oke, sekarang kedua, 1, 2, 3. Terima kasih Abang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya.
Seril, coba sebutkan titah ke-6. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Oke, terima kasih Seril. Bye-bye kakak. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Namaku Jalin. Kenapa kita nggak ke gereja sekolah minggu ini? Karena ada virus corona. Karena ada virus corona. Virus corona apa sih? Kuman, Kuman bikin orang apa? sakit, Sakit apa? sakit batuk-batuk. Oh gitu. Bisa orang mati nggak dibuat kumannya? Bisa. Oh gitu. Nopita. Kenapa kita nggak ke gereja Inang? Karena ada virus corona. Virus corona itu apa sih? Virus corona itu kuman, Kuman yang membuat orang apa? sakit. Oh, oke deh. Yesus siksa sehat kikilah di sekolah Belgi, bisa sekolah ibu kikilah dan Yesus amin. Hai kakak sama abang sekolah ibu kakak babal. Semoga sehat selalu ya.